Kelihatan slide saya? Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Halo, Pak Ki, sudah terlihat, Pak? Ya, Ibu sudah terlihat, Ibu. Silahkan Oh, baik. dilanjut. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Mohon izin, saya senang sekali di awal saya ucapkan terima kasih dulu untuk Pikti Indonesia atas kesempatannya, lalu semua partisipan yang berkenan bertahan sejauh ini. Tadi cukup menarik ya pemaparan dari Bu Ani. Tanpa memperpanjang waktu lagi, sepertinya sudah molor juga ini dan di tempat saya di Aceh kebetulan mau waktu ibadah sholat asar sehingga di saya sih jelas sekali terlihat suara mikrofon dari masjid ya, tapi semoga tidak mengganggu proses belajar kita ya. Proses belajar ya Pak ya, saya sebutkan proses belajar seperti itu. Ya, setuju, Bu. Setuju. Monggo. Ya, baik. Belajar bersama, Bu. Ya. Bapak mohon maaf, ini kita hari ini peserta yang hadir ada berapa ya tadi ya? Hmm, ada 48 kira-kira 48 peserta. Ini dari background yang sangat beragam ya Pak. Tapi saya nggak tahu juga apakah ini masih banyak kalangan job seeker atau sudah employee gitu ya, atau sudah bekerja di berbagai bidang tentu saja gitu ya. Tadi terkait dengan personal profiling, profiling karyawan, sepertinya sudah lengkap disampaikan oleh Bu Ani ya, dan masalah serta tantangannya yang dihadapi di lingkup dunia kerja. Karena Pak Ki tadi mengenalkan saya sebagai psikolog, gitu ya, lalu saya banyak berkegiatan juga di sosial, diantaranya mendampingi korban kekerasan dan juga tadi ditanyakan BNSP-nya di bidang apa, saya BNSP di SDM Bapak, gitu ya. Semoga nanti terkait. Nah, di kesempatan yang baik ini saya ingin sharing saja terkait hal umum, tapi saat ini menjadi tantangan untuk kita semua mungkin, baik itu dari remaja, dewasa gitu ya, pekerja, sampai ibu rumah tangga pun mengalami hambatan atau tantangan yang namanya kesehatan mental, gitu ya. Jadi tujuan bisa menjadi tujuan hidup kalau kita tanyakan pada anak-anak muda sekarang pasti jawabnya mau apa, mau bahagia gitu ya. Lalu kalau mau hidup sejahtera, hidup bahagia, lalu pertanyaannya adalah yang bagaimana? Mau hidup bahagia yang seperti apa? Gaji yang besar misalnya atau pekerjaan yang layaknya sekarang ukurannya ada pada personal ya, pada personal si pekerjanya, ada yang misalnya gaji besar juga tidak cukup membuat dia bahagia, lalu bagaimana dengan lingkungan tempat bekerja itu sendiri, sehingga rasanya penting juga untuk kita diskusi di dasar dulu terkait dengan mental health gitu ya, mental health for all employee. Nah, ini profil saya sudah dibacakan tadi, lalu kenapa kok kita berbicara ini? Sepertinya ketika saya dihubungi itu untuk mengisi kegiatan di acara rangkaian seminar series ini ya, saya juga baru excited sekali menerima informasi ini karena
Terus terang, saya sebelumnya belum tergabung di grup belajar bersama Pikti ini, tapi ternyata sudah 200-an series. Wow, gitu ya. Selamat untuk teman-teman di apa ya saya sebutkan organisasi di organisasi Pikti ini mungkin diketuai oleh Bapak Direktur Dr. yang Eka Kasih, Bu. gimana? Diketuai Dr. Eka Kasih, Eka Wahyu Kasih. Oke, Dokter Ya. Eka ya. Ini Luar seminar ini biasa. setiap hari Minggu, Bu. Ya, setiap hari Ya. Minggu ada kegiatan positif banget seperti ini ya Pak ya. Luar biasa. Nanti insya Allah saya akan sering eh, minta di-share juga gitu ya informasinya kalau ada kegiatan tema-tema yang menarik lain tentunya. Eh, dan teman-teman yang menjadi audiens hari ini satu hari nanti bisa juga menjadi pemapar gitu ya. Kita belajar bersama. Nah, dilatar belakangi oleh kita baru saja memperingati Hari Kesehatan Mental Dunia ya di tanggal 10 Oktober kemarin gitu. Em, Lalu sekarang tantangannya adalah em, pertumbuhan per kapita, lalu perbedaan frame. Jadi di lingkup kerja sekarang kita berhadapan dengan milenial, ya, tapi ada juga sudah mulai masuk teman-teman Gen Z dan kemudian Alpha sebentar lagi gitu ya, yang dari segi kepribadian, persepsi terhadap dunia kerja ini tentu berbeda sesuai dengan tahap perkembangan mungkin atau pengalaman hidupnya atau tantangan yang dihadapi eh, di lingkungannya ya, di lingkungan tempat ia tumbuh dan berkembang. Lalu perkembangan teknologi yang nggak bisa kita pungkiri, tadi Bu Ani juga men-share sekarang tantangannya di dunia kerja itu persaingannya global ya, internasional gitu, siapapun bisa masuk ke Indonesia gitu ya. Yang penting punya kapasitas atau punya profil yang dilihat mumpuni oleh perusahaan sehingga persaingannya semakin ketat. Nah, ini mengancam kalau dari segi kesehatan mental. Sehingga isu kesehatan mental ini terus berkembang gitu ya. Tapi yang penting apa sih gitu? Hal penting dalam hubungan relasi di dunia kerja ini terkait dengan kesehatan mental nanti kita diskusi bersama itu seperti apa. Tapi nanti di akhir kita akan diskusi juga terkait praktik baik apa sih yang bisa dilakukan di lingkup kerja. Misalnya ada kelompok pekerja usia muda gitu ya membuat sebuah peer group ya belajar bersama walaupun sekarang kan bukan lagi dunianya bersaing tapi kolaborasi gitu ya sehingga bisa banget kalau mau dibangun peer group atau remaja peduli remaja atau pekerja peduli pekerja begitu di perusahaan-perusahaan sehingga terhindar dari ancaman yang ada baik dari luar atau bahkan dari dalam dunia kerja itu sendiri. Oke, ini bicara kalau misalnya yang kelompok rentan terhadap yang mengalami kesehatan mental atau gangguan kesehatan mental. Ini yang paling besar ya pastinya kelompok rentan. Kita bicara kelompok rentan itu ada anak-anak, remaja gitu ya, lansia dan ibu hamil. Tapi semua orang rentan ketika berbicara terkait perspektif korban kalau dalam lingkup kekerasan lalu mengancam kesehatan mental masyarakat. Nah, kita bicara remaja karena remaja ini rentangnya cukup panjang ya, Bapak Ibu. Dari setelah anak-anak sebelum dewasa, nah itu rentangnya di situ remaja. Definisi remaja itu sendiri masa transisi menuju dewasa. Walaupun kita nggak bisa mewarnai, misalnya dewasa itu warnanya biru tua. Kalau remaja itu biru muda. Nah, biru muda itu berlapis-lapis. Bahkan
sampai kalau secara usia kronologis eh, biru tua tapi belum tentu gitu. Usia psikologisnya, kesiapan mentalnya sudah menuju usia dewasa. Ini merupakan masa transisi, jadi kenapa rentan? Karena proses mencari jati diri di situ. Yang kadang-kadang banyak juga anak-anak atau remaja bersarang di tubuh orang dewasa, begitu ya. Nah, ini definisi remaja ini muncul dari klien remaja saya sebenarnya. Jadi ini yang dia definisikan terkait dengan apa sih remaja, saya tanya begitu. Lalu mental health itu sebenarnya sederhana, ya. Kondisi di mana seseorang, kalau secara WHO nih, kondisi di mana seseorang mampu menyadari kemampuan dirinya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup yang dialami, dapat mengatasi permasalahan yang dialami, dapat bekerja secara produktif dan mampu berkontribusi untuk lingkungannya. Ini kata si WHO. Lalu gimana cara kita mendeteksi? Kalau misalnya di lingkup dunia kerja, kalau di perusahaan misalnya, kalau kita sudah berhasil masuk begitu ya, lalu kita aktif setiap pagi itu bisa sit in di kantor itu tepat waktu, bahkan 15 menit sebelum jam bekerja dimulai gitu ya. Kita bisa mengatur diri kita sedemikian rupa untuk hadir tepat waktu, bahkan sebelumnya, lalu bisa bekerja dengan produktif. Kalau misalnya ada tantangan dengan teman, persaingan misalnya, atau ada tekanan dari atasan, ini bagaimana kita bisa menghadapi tantangan atau kita bisa mengatasi tantangan yang kita terima. Bukan berarti ketika orang sehat mental, oh nyaman-nyaman saja hidupnya, mulus seperti itu, nggak ada apa-apa, tapi lebih kepada bagaimana seseorang bisa mengatasi tekanan yang dia alami. Kalau sudah begitu, kata WHO, berarti orangnya sehat, gitu ya. Tapi kalau diibaratkan, nggak ada orang yang misalnya sehat mental full bulat. Kalau misalnya bulat itu bulat nggak ada arsirnya misalnya, itu rasanya mustahil. Tapi bagaimana individu bisa mengatasi masalah-masalah yang dia hadapi dengan memberi kotak-kotak masalahnya. Jadi orang yang sehat mental tentu saja ketika misalnya dia sebagai pekerja itu dia full 8 jam sehari itu memposisikan diri dengan kesadaran penuh bahwa dia sebagai pekerja, maka bekerjalah dengan baik. Lalu kemudian pulang gitu ya di kos atau di lingkungan yang lebih eh, individual, lebih private misalnya di keluarga begitu, dia akan mendapati permasalahan lain ketika dia menghadapi itu ditaruh di box yang lain, di bulatan yang lain, dan itu juga dia bisa melepas baju kerjanya gitu ya, melepas baju kerja mengganti dengan seragam rumah gitu. Nah, itu benar-benar bisa ditinggalkan di kantor. Makanya kalau saya sering melihat beda ya kalau kami di misalnya di guru, akademisi, terus tenaga kesehatan, ini kadang-kadang susah sekali kita mengganti seragam, mengganti baju, bahkan melebur sampai ke kehidupan normal kita begitu. Jadi susah sekali kita membedakan antara eh, apa ya, hitam putihnya kehidupan itu, tugas-tugas kehidupannya susah kita bagi menjadi, tapi semuanya melebur menjadi abu-abu. Kadang-kadang dalam kondisi private misalnya minggu gitu ya masih saja diganggu dengan pasien misalnya, atau tapi kalau misalnya yang bekerja office hour misalnya ya, yang memilih pekerjaan office hour, tentu saja ini lebih mudah untuk menjangkau yang namanya kesehatan mental tadi, harusnya kalau individu sudah mampu. Kalau individu dalam kondisi sehat mental ini akan mudah, pekerjaannya ditinggal di kantor, besok baru dibuka lagi begitu. Pulang bisa hangout, bisa bersama keluarga dan lain-lain. Nah,
Lalu kita melihat faktor-faktor yang menentukan si sehat mental ini sendiri. Yang pertama ada tentu saja ya, yang menentukan kita sehat atau enggak itu kita sendiri, ya. Kondisi biologis, apakah kita sehat secara badan begitu, lalu kita nggak punya penyakit gitu ya, sehat secara biologis, lalu kita sehat secara psikologis atau kepribadian. Nah, ini faktor kita nyaman nggak dengan kita? Apakah kita sudah cukup menghargai keberadaan kita di lingkungan misalnya gitu ya, atau kita sudah cukup waktu untuk memperhatikan diri kita sendiri begitu. Lalu pengalaman ini juga sangat menentukan untuk proses kesehatan mental yang kita cari. Lalu interaksi sosial kita seperti apa? Ini kita yang tentukan dari faktor individu. Selanjutnya, faktor sosial. Nah, faktor sosial ini ya Indonesia ini sangat majemuk begitu. Lalu Indonesia itu dikenal dengan hmm, komunitas paling sosial. Nah, itu ini juga sering dikeluhkan oleh teman-teman pencari kerja atau yang sudah bekerja gitu, yang baru masuk ke dunia kerja 5 tahun awal, ini mereka sering mengeluhkan terkait susahnya menyesuaikan diri dengan misalnya struktur sosial dan nilai budaya di lingkup kerja, di tempat pekerjaan baru. Belum lagi nanti banyak isu yang misalnya teman-teman Gen Z susah untuk bekerja pada satu tempat dalam jangka waktu yang lama misalnya. Itu nanti alasannya kadang-kadang ketika ketemu dengan kalau baby boomer jangan tanyakan lagi gitu ya. Kalau ketemu dengan bos yang milenial misalnya, itu akan melihat mereka ini sering dianggap rapuh gitu ya. Padahal kalau dilihat dari sisi positif, mereka bukan menyerah karena tidak mampu, tapi karena butuh tantangan baru. Nah, ini faktor sosial akhirnya yang menentukan apakah individu itu bisa berkembang menjadi mental yang sehat. Nah, keduanya saling memberikan kontribusi terhadap kesehatan mental pekerja. Dalam hal ini kita bicaranya tentang employee ya, tentang pekerja. Nah, sehat mental ini ternyata juga dipengaruhi oleh, kalau dari bahasa lain ada yang membagikan dengan cukup jelas nature dan nurture gitu ya. Keluarga, masyarakat, sosial ekonomi itu masuk ke nurture-nya. Kalau secara nature tadi faktor biologis gitu. Nah, kenyataannya gitu ya. Namun sampai saat ini kesehatan mental itu masih dipandang bukan sebagai bagian dari kesehatan gitu. Jadi sering padahal sakit mental itu misalnya saja orang mengalami stres, depresi, itu merupakan beban terbesar sekaligus menjadi penyebab sakit fisik ya. Mungkin di sini ada teman-teman dari kesehatan juga eh, yang misalnya ketika mendiagnosa pasien gitu ya, itu tidak ditemukan atau dokter di perusahaan misalnya kok didiagnosa, cek lab segala macam, itu semuanya aman, semuanya sehat gitu ya. Sering mengeluh sakit perut, keringat dingin, tapi kok nggak ada apa-apa setelah di endoskopi misalnya. Ternyata ini kasus psikosomatis. Jadi dari proses ini tadi kalau dengan Bu Ani seru bicara NLP, kalau di psikologi, neuropsikologi gitu ya, mengkaji terkait dengan isu sakit mental itu bisa mempengaruhi atau sebaliknya ada juga yang mulai dari sakit fisik dulu kemudian berdampak pada kesehatan mental. Salah satu penelitian menyatakan akan adanya hubungan yang dekat erat antara kesehatan mental dan fisik. Bahkan kesehatan mental merupakan kunci dari kondisi status dalam masyarakat. Nah, lalu bagaimana kalau kita mau melihat apakah
diri kita ini sudah cukup sehat belum secara mental. Boleh kalau kita mau memverbalisasi. Kadang-kadang kalau kita mikirnya, aduh kok full stres ya, aduh kok saya stres banget gitu, sehingga kata-kata stres atau emosi gitu ya mudah sekali keluar dari lisan kita. Tapi sebenarnya apa sih gitu stresnya? Apa sih yang membuat emosi? Kalau emosi itu nanti mungkin di bab yang lain kita akan bahas. Ternyata yang sering disampaikan emosi itu emosi marah gitu. Padahal emosi sangat beragam, tidak hanya marah. Yang tentu saja emosi ini juga nanti berdampak pada kesehatan mental. Sehingga kita perlu secara berkala melakukan refleksi, refleksi diri, mengenali kelebihan dan kekurangan kita gitu sebagai pekerja dalam hal ini. Misalnya ketika kita dimintai mengerjakan sesuatu dengan deadline waktu yang dekat misalnya, sehingga kita langsung kita misalnya mengambil sebagai sebuah stres tugas yang diberikan oleh bos gitu atau atasan itu sebagai stresor yang kita anggap begitu. Lalu coba kita tuliskan apa sih yang apa yang membuat saya stres? Memang saya punya kelebihan atau kekurangannya apa misalnya, atau masalah positif dan resource yang saya miliki itu apa? Silahkan ditulis sehingga tidak sangat pusing ketika mendapatkan delivery atau tugas tertentu. Nah, hal-hal yang dapat dilakukan untuk agar setiap pekerja misalnya tetap sehat secara mental, ini yang pertama sekali adalah kita perlu menyadari bahwa perasaan yang muncul, apakah itu sedih, marah, takut, dan lain sebagainya, atau stres bahkan gitu ya, kita sadari sebagai perasaan yang wajar. Misalnya begini, gimana caranya Bu menyadari bahwa itu sebagai sebuah yang wajar? Misalnya sedih. Lalu kita pikirkan apa ya yang membuat saya sedih? Oh ternyata kucing saya baru kecelakaan misalnya. Berarti wajar nggak kalau kita sedih? Wajar. Nah begitu. Jadi kita men-screening dulu. Kita dengan penuh sadar perasaan yang muncul dalam diri kita itu sebagai sebuah hal yang wajar. Lalu kalau sudah begitu, kita bisa melakukan hobi, ya. Ada yang misalnya hobinya main musik, silahkan main musik. Kalau misalnya yang rajin olahraga, silahkan olahraga. Atau hal lain yang keluar dari bekerja. Kalau stresornya di pekerjaan misalnya. Lalu coba untuk belajar selalu berpikir positif. Nah, berpikir positif ini kalau klien saya sering bilang susah Bu gitu, suka overthinking gitu ya. Anak-anak sekarang juga bukan anak ya, pekerja sekarang juga sering mengalami kendala di tempat kerja, menjadi tidak produktif karena sudah duluan berpikir dirinya tidak mampu gitu, atau berpikir persaingan gitu misalnya. Sehingga cobalah berpikir positif dan itu bisa dilakukan. Kalau perlu, kita bisa juga perlu memberi waktu untuk kita menjaga agar mental kita tetap sehat, itu lakukan mindfulness atau relaksasi sederhana, relaksasi nafas, inhale exhale misalnya gitu ya. Kalau sebagai di semua agama saya pikir punya ya ritual yang bisa kalau kita melakukannya eh, dengan penuh hikmat gitu ya, ini bisa menjadi efek relaksasi begitu. Lalu berbaik hati pada diri sendiri, baru ke orang lain. Tanamkan satu prinsip bahwa kalau bukan kita, lalu siapa yang sayang dengan diri kita. Oke, nah kalau ternyata kita mengalami, nah ini sering ya di dunia kerja sekarang itu rentan ya yang namanya isu sex abuse atau bullying yang lebih umum gitu ya. Awal-awal bully-bully verbal begitu, terus nyerempet nyerempet ke eh,
apa ya, menyindir atau tentang terkait dengan sex abuse ini, dikomentari fisiknya misalnya, body shaming dan lain-lain ya. Lalu kalau yang sudah mengalami itu, kalau orangnya tidak sehat mental atau belum bisa mengendalikan dirinya, ujung-ujungnya banyak isu self harm, ya. Atau sekarang banyak juga yang tadi disampaikan oleh Bu Ani di awal dipaparkan bagaimana pekerja itu melakukan bunuh diri atau bahkan saling membunuh gitu ya di dalam kantor. Nah, kalau sudah begini gitu ya, kalau kita sadar, ayo cari bantuan. Kalau di kantor, di perusahaan gitu biasanya ada layanan gitu ya, minimal gitu ya di lingkup kerja ketika kita mendapat kekerasan, bully atau body shaming misalnya, kita menjadi tidak nyaman dalam bekerja, kita bisa menghubungi kembali pihak HRD gitu ya, atau atasan langsung kita, atau bahkan bisa ke lembaga-lembaga yang disediakan oleh pemerintah untuk membantu kita untuk mendapatkan bantuan terkait dengan kekerasan yang kita alami. Nah, ini klien remaja saya yang bilang detox your mind, achieve productivity gitu. Oke. Kita ya sebagai pekerja juga, kita semua gitu ya, masyarakat, individu, kita butuh yang namanya support system. Kita nggak bisa hidup sendiri. Tuhan ya menciptakan manusia itu kan makhluk sosial, itu secara fitrah. Sehingga kenapa kok otak kita itu nggak akrab yang namanya dilecehkan, yang namanya dibentak, yang namanya ditolak pekerjaannya begitu ya, itu tidak akrab sehingga ini ketika menghadapi kendala-kendala itu kita perlu mencari support system. Siapa support systemnya? Masing-masing individu berbeda. Ada yang bisa dengan sendirinya gitu ya, walaupun sendirinya itu tadi kalau makhluk sosial berarti nggak bisa, tapi dia sudah adaptif, dia sudah punya bekal skill untuk self self therapy namanya misalnya. Ini ada teknik-teknik mungkin di NLP dengan Bu siapa tadi Bu Ani gitu ya, atau di brand spotting itu ada self spotting misalnya. Ini sudah bisa pada individu-individu yang sudah apa ya cukup aman secara mental. Ini tapi kan kita aman secara mental bukan berarti kita tidak menghadapi masalah di lingkungan pekerjaan kita. Lalu teman yang bagaimana sahabat misalnya. Lalu keluarga atau lingkungan yang lebih luas yang kita anggap positif begitu. Oke, kalau misalnya kita sudah mengupayakan tadi bantuan, kita sudah menjaga diri agar tetap waras, sehat mental seperti itu. Lalu bagaimana ketika kita sering terkontaminasi dengan lingkungan sekitar, misalnya lingkungan perusahaan tempat kita bekerja tidak sehat misalnya. Sehingga kita juga bisa, kita punya eh, hak untuk memfilter lingkungan yang kita masuki begitu. Misalnya di perusahaan ada apa ya, circle yang sehat, ada circle yang tidak sehat. Nah, bagaimana kita memfilter ini agar atau untuk melindungi diri kita dari hal-hal yang memberi pengaruh buruk terhadap kita, begitu. Sehingga kita tidak perlu untuk langsung menerima semua masukan, tapi kita filter dulu. Pahami seluruh masukan, seleksi mana yang bermanfaat, buang yang tidak bermanfaat, lalu laksanakan apa yang menurut kita oke, begitu. Semakin baik relasi dan support yang kita dapat, kita akan semakin produktif. Semakin banyak masukan yang kita terima dan kita filter, maka semakin banyak hal yang bisa kita lakukan. Lalu kemudian semakin baik filter yang kita pakai gitu ya, semakin positif kita sebagai individu. Nah, ini sebelum terakhir karena di lingkup ini kelihatan
mohon maaf, saya mau share contoh. Kelihatan, Bu, tulisan terima kasih. Oh, kelihatannya tulisan terima kasih. Kalau begitu saya perlu share screen ulang sebentar. Karena tadi saya pilih term doang per tema karena laptop saya kecil, Pak. Mohon izin. Oh, ya itu Sebelum kita pertanda mas, apa ya, minimal 15 sebelum hari kita lagi minta baru deh, Bu. enggak, Pak, jangan. Karena Ini tahun ringan. baru minta baru. Ini ringan, Pak. Gampang dibawa-bawa. Oke, nah ini saya mau memberi apa ya, mungkin sedikit ide begitu ya, terkait misalnya tujuan kita adalah bagaimana kita agar tidak eh, mengantisipasi agar tidak salah gitu ya memilih pekerjaan. Nah, kalau sebagai employee kan kita boleh memilih dulu ya sebelum kita diterima. Jadi tantangan di Indonesia sekarang karena persaingannya ketat sehingga kadang-kadang menggiring misalnya kalau di kampus saya bilang sarjana-sarjana muda itu untuk mengambil apapun kesempatan. Nah, tapi tentu kalau misalnya kita asal mengambil begitu tidak sesuai dengan background, tidak sesuai dengan kalau dalam kita bekerja itu kita butuh yang namanya passion ketika kita mau menjadi pekerja yang produktif, yang sehat secara mental misalnya sehingga perlu untuk kita persiapkan diri untuk menghadapi dunia kerja. Kalau kita, jadi ada hukum namanya resonansi. Kalau kita baik akan ketemu dengan orang baik. Kalau kita siap maka akan dilihat gitu oleh perusahaan misalnya dalam tanda kutip. Atau kalau kita oke, kalau kita secara individu sudah cukup pede, cukup kita persiapkan diri kita gitu ya sebagai branding kita sendiri sehingga akhirnya perusahaan atau orang lain yang akan mencari kita bukan kita yang mencari pekerjaan seperti itu. Nah, ini contoh personal branding yang pernah saya presentasi gitu ya. Nah, ini contohnya misalnya ketika melamar kerja. Sekarang kan sudah nggak zaman lagi menulis CV atau dalam apa ya yang kaku seperti itu, tapi misalnya dengan men-share seperti ini akan kelihatan misalnya ini seorang eh, public speaker entusias misalnya ya dia punya hobi di apa public speaking gitu ya. Kalau misalnya ini kelihatan misalnya personal brandingnya seperti apa, penampilannya, cara cara duduk, cara berkomunikasi, cara berdiri, mempresentasikan dirinya misalnya. Nah, ini bisa juga kita sampaikan achievement-achievement yang pernah kita peroleh misalnya. Lalu ini kalau misalnya kita mau mengenal gitu ya, kalau kita mau dikenal oleh orang lain, maka kita sendiri nih yang harus mengenalkan diri kita. Siapa sih kamu gitu ya? Saya itu siapa? Kalau mau lamar kerja di sini, kelebihan aku apa gitu ya? Lalu apa target saya? Lalu kemudian lihat ya, misalnya saya seorang A ini nanti 5 tahun ke depan saya akan jadi seperti apa misalnya. Nah, ini ternyata personal branding ini sangat penting di lingkup perusahaan gitu ya, suatu kegiatan strategi untuk membentuk citra diri sehingga orang lain dapat menilainya dari prestasi serta pencapaian yang dimiliki. Misalnya selain ketika kita melamar kerja, sekarang kan tadi seperti disampaikan oleh Bu Ani, dalam proses rekrutmen misalnya itu portofolio kita diperhatikan. Misalnya sosial media kita itu bisa dilacak begitu ya, bisa dilihat track recordnya, kita aktif di mana saja, apa saja kegiatan kita. Ini
Kalau yang bagus itu sinkron dari awal sampai terakhir gitu ya. Tapi ada teman-teman muda yang ketika melamar kerja itu dihapus-hapus begitu, yang apa ya, profilnya itu diedit misalnya, padahal itu bisa terdetek oleh EA sekarang, gitu ya. Jadi sepenting apa sih personal branding gitu ya? Tetap penting sekali. Selain memang ujung-ujungnya cuan ya kan, seberapa berharganya kita gitu. Tapi ini proses. Nah, cara membangun personal branding itu cari tahu apa sih keunikan dari saya, apa kelebihan dari saya, sehingga ketika kita mempresentasi, ini loh saya bisa melakukan ini gitu. Ya, salah kalau kita bilang kita tidak percaya diri, ingin menjadi orang lain atau menjiplak misalnya, atau saya ingin seperti ini. Tapi ini berbeda mungkin ya dengan modeling. Kita kan ada model ya, masing-masing kita itu mungkin boleh di awal di masa masih sekolah atau kuliah itu masih mencari model kita siapa sih. Dulu kan juga kita suka memodeling tokoh nasional misalnya yang kita kagumi. Sehingga yang kita ambil adalah bukan kita menjadi orang tersebut, tapi apa-apa yang dilakukan orang tersebut yang bisa kita jajaki begitu, yang bisa kita geluti sehingga kita pantas menjadi diri kita sendiri yang oke. Nah, penting sikap konsisten gitu ya, perluas relasi, lalu konten sosmed. Nah, konten di sosial media ini yang saya sampaikan tadi sangat penting begitu. Lalu kita bisa melihat ke depan. Segala hal yang kita lakukan dalam aktivitas sehari-hari itu harus mempertimbangkan risiko di masa depan. Kita bisa lihat juga apa sih yang sudah saya lakukan selama ini untuk membangun citra diri saya begitu. Oke, mungkin itu yang dapat saya share ya. Semoga melengkapi karena tadi tantangan di proses rekrutmen di Bu Ani, lalu kemudian saya share apa yang perlu kita persiapkan ketika kita masuk di lingkup dunia kerja. Demikian Bapak.